Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Ibu, Bapak yang saat ini ada di eh, acara pagi ini, luar biasa sekali bahwa saya sebelum saya mengenal DKR itu, saya sebenarnya sedang mencari-cari apa ya hakikat di dalam kehidupan saya. Dan ketika saya pernah mendengarkan salah satu kajian yang mengatakan bahwa Ihdina siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini selama ini saya belum pernah, saya hanya mengucapkan di bibir, tapi saya tidak tahu maknanya. Kemudian setelah saya mendengarkan kajian itu, oh iya, Ihdina siratal mustaqim berarti saya itu harus mencari jalan yang itu di mana. Akhirnya ketika, dan itu ternyata memang Allah tunjukkan betul-betul. Allah tunjukkan, saya tidak pernah membuka TikTok. Aplikasi TikTok pun saya tidak punya, tapi kebetulan saya buka aplikasi TikTok dan di situ itu juga pasti karena keajaiban yang Allah berikan kepada saya ya. Tiba-tiba ada DKR. DKR itu apa? Saya sampai ini pakai apa hostnya ini kok pakai kerudungnya sama. Ini sebenarnya DKR ini apa sih? Kemudian setelah saya sesaat berhenti di situ, saya ketemu dengan Mbak Emi pada waktu itu, Bunda Emi ya. Nah, saya tanyakan DKR itu apa? Ternyata dahsyatnya keajaiban rezeki. Dan dijelaskan di situ dan ternyata hati saya ini tersentuh. Ini ini jalan itu yang ditunjukkan sama Allah. Nah, akhirnya saya ikut bergabung dan perlu Ibu Bapak ketahui, ketika saya belum masuk DKR, itu sifat saya mempunyai perilaku yang temperamental, kemudian gampang marah, cemas, sedikit-sedikit saya cemas, sedikit-sedikit saya cemas dan galau, bahkan AIDS itu yang dikatakan oleh beliau senior saya dia Bapak itu bahwa AIDS, angkuh, sombong, jaim lah seperti itu ya jaim, itu bersemayam di hati saya. Kemudian setelah setahap demi setahap saya ikuti, saya praktekkan terapi syukur, terapi ikhlas, itu yang saya rasakan, alhamdulillahirobbil alamin, saat ini pelan-pelan, berlahan, sifat-sifat saya itu berubah. Bahkan ketika saya setiap pagi itu di rumah saya ada drama yang mana yang membuat memancing untuk saya ini marah-marah, emosi. Tapi alhamdulillahirabbil alamin setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya merasakan ketika saya malah itu marah mau marah itu ada warning. Jadi setiap perilaku saya, hati, pikiran dan sikap saya itu ketika saya akan kembali ke sifat saya itu ada warning. Ayo, Andi, kamu nggak boleh seperti itu. Ingat, ingat, dia selalu ada warning seperti itu. Dan itu yang saya rasakan setelah saya mendapatkan ilmu bimbingan DKR ini. Kemudian ada satu hal lagi, mudah-mudahan waktunya cukup ya, biar saya ada kesaksian keajaiban yang saya rasakan. Ini kebetulan saya belajar ini dengan adik saya. Adik saya tinggal di Bekasi, saya tinggal di Kartasura. Nah, kami ini selalu komunikasi. Setiap ada ilmu, kemudian juga ini kita sharing-sharing. Dan dia praktekkan juga. Ajaibnya, ini keajaiban itu langsung mendatangi dia bahwa selama ini dia punya amanah dia nggak pernah punya utang di bank, tiba-tiba dia harus punya hutang di bank karena kondisi. Nah, itu dia yang membuat kehidupan dia itu tidak karu-karuan dan akhirnya ketika dia apa ya melakukan apa yang disarankan oleh bimbingan DKR itu, tiba-tiba dia yakin bahwa pada akhir bulan nanti dia harus menyelesaikan amanahnya. Dia bingung. Ketika dia minta Mbak ini gimana Mbak? Ayo ingat ilmu yang sudah kamu dapatkan, serahkan sama Allah. Jangan berharap sama manusia. Istighfar kamu ya, ketika kamu Mbak Mbak ini gimana? Enggak, kamu harus istighfar. Akhirnya dia istighfar terus, iya ya Mbak, iya ya, ya aku sama Allah aja. Aku yakin pertolongan Allah itu ada gitu. Dan pas pada waktunya itu tiba-tiba adiknya yang nggak pernah datang, adik iparnya yang nggak pernah datang berkunjung, itu tiba-tiba berkunjung dan dia suaminya itu menceritakan ini lagi ada masalah ini. Ternyata dia itu langsung memberikan jawaban berapa, berapa gitu. Dan akhirnya uang yang diberikan itu hampir senilai dengan pinjaman yang yang di bank itu. Kemudian dia mengatakan,
ini tak bayar nanti kalau tak cicil ya Om ya. Enggak Mbak, itu uangnya Mbak, itu uang yang uang tanah yang apa sawah yang selama ini memang kami kumpulkan. Nah, itu alhamdulillahirabbil alamin sampai dia bersujud syukur, ternyata keajaiban itu ada. Nah, benar kan kamu? Jadi dengarkan kata hatimu dan mintalah pertolongan sama Allah, jangan pernah minta pertolongan sama manusia. Dan yang terbukti, kamu ketika kamu menerapkan ilmu itu, benar-benar keajaiban itu datang. Inilah yang kami rasakan, Ibu Bapak, teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pasti banyak perubahan, terutama kalau untuk saya sih, saya pembenahan di dalam diri saya. Sikap, pikiran, dan perilaku itu, hati, HPS-nya ini yang perlu dibenahi dan itu sudah saya dapatkan alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan sifat-sifat yang dulu bersemayam di hati saya ini jadi apa ya, membaik seperti itu. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak, teman-teman semua. Semoga ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.